Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dimanapun Anda berada saat ini. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah senantiasa beserta kita semua. Sahabatku, sebentar lagi kita akan masuk dalam satu teduh, jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian yang berasal dari-Mu, sehingga kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap orang, bahkan sebelum orang itu dilahirkan. Dan rencana Tuhan selalu rencana yang baik, karena Ia tidak bisa merancangkan yang jahat bagi kita. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Meskipun Tuhan merancangkan yang baik bagi semua orang, tetapi pada kenyataannya banyak orang memilih untuk mengacaukan hidupnya sendiri. Mengapa saya katakan orang itu memilih untuk mengacaukan hidupnya sendiri? Alasannya adalah karena hidup dibentuk dari keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang setiap harinya. Keputusan yang salah akan membuat orang melangkah di jalan yang salah, dan apabila hal itu terus-menerus dilakukan, maka ia akan menjalani kehidupan yang kacau. Mari kita ambil kisah hidup Simson sebagai contohnya. Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Rencana Tuhan adalah memakai Simson untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Di seluruh Alkitab hanya tercatat 4 kali malaikat muncul dan berkata kepada seorang ayah atau ibu bahwa anaknya akan menjadi orang besar. Keempat peristiwa itu adalah mengenai kelahiran Ishak, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, dan Simson. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Simson mengambil pilihan-pilihan yang salah. Ia jatuh cinta dan menikah dengan seorang wanita Filistin yang pada akhirnya mendatangkan banyak masalah baginya. Setelah itu, ia jatuh cinta lagi dengan seorang wanita Filistin bernama Delilah yang pada akhirnya membuat Simson mengungkapkan rahasia kekuatannya, sehingga akhirnya Simson berhasil ditangkap oleh bangsa Filistin dan matanya dibutakan. Simson seorang yang direncanakan Tuhan untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari bangsa Filistin,
malah menjadi tawanan bangsa Filistin, kehilangan kekuatannya dan matanya dibutakan. Simson yang dibutakan dan dipermalukan oleh bangsa Filistin akhirnya menyadari bahwa ia masih punya kesempatan untuk memenuhi panggilan hidupnya dari Tuhan. Suatu ketika, orang-orang Filistin memanggil Simson dari penjara untuk melawak di depan mereka. Mereka menyuruh Simson berdiri di antara tiang-tiang, dan saat itulah Simson berdoa kepada Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 28-30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudaraku yang terkasih, Simson telah mengacaukan hidupnya, tetapi pada akhir hidupnya ia berhasil membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan saat ia masih hidup. Dan uniknya lagi, nama Simson disebutkan sebagai salah satu pahlawan iman yang tercatat dalam Ibrani 11 ayat 32-34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, belajar dari kisah hidup Simson saat kita mengacaukan hidup kita akibat pilihan-pilihan salah yang kita ambil. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Apabila kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memakai kita untuk menggenapi rencananya bagi kita. Oleh karena itu, janganlah berputus asa dan patah semangat apabila kita telah mengacaukan hidup kita, karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih atas persekutuan yang indah bersama-Mu dan bersama saudara-saudara seiman kami di channel ini. Kiranya setiap benih firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami dan mengubahkan hidup kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan menolong kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sebagai anak-anak yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.